Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan, curahan kerahmatan yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita seiring kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita bersyukur atas nikmat dari Allah yang teramat sangat paling kita syukuri, yaitu hidup sekali ini di dunia yang fana ini, yang hanya satu kali kesempatan kita telah diberi anugerah hidayah oleh Allah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan nikmat, curahan rahmat, dan terlebih-lebih lagi atas anugerah hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua keluarganya, juga kepada para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, para ulama warasatul anbiya, para mubalighin mubalighah, dan kepada semua hambanya Allah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah memperjuangkan agama Allah yang hak ini sehingga bisa sampai kepada kita semua. Kita wajib bersyukur kepada segenap para perantara agama dengan kita mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Dan kepada semua saudara-saudariku, semua hamba Allah di belahan bumi manapun yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, atas kebersamaan dan partisipasinya telah menyempatkan dirinya dan telah melonggarkan waktunya untuk sama-sama bisa saling memberi dan menerima nasihat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mau beriman dan beramal solih. Kemudian mereka mau saling memberi dan menerima nasihat untuk bisa menetapi ibadah yang benar. Dan kemudian mereka mau saling memberi dan menerima nasihat untuk dapat menetapi kesabaran, yaitu menetapi ibadah yang benar sampai tutup pol ajal mati mereka masing-masing. Mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai berhasil, sampai husnul khotimah. Untuk itu, atas amal solihnya dan atas kesabarannya, tidak lupa saya bersyukur dan berterima kasih dengan saya mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi
Jazakumullahu khairan. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah membalas kepada kamu sekalian dengan yang lebih baik lagi. Saudara-saudariku yang dikasihi dan yang dicintai oleh Allah, kita hidup di dunia ini tentunya mengemban tugas dari Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk itu, saudara-saudariku, hamba Allah yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, kita hidup di dunia ini hanya satu kali dan hanya punya satu kesempatan. Tidak ada pengulangan, tidak ada gelombang berikutnya. Untuk itu mari kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Hadis. Agar kita dapat mengetahui, mengerti, memahami dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Hadis. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mencari tahulah engkau Muhammad. Maka mempelajarilah engkau Muhammad. Menuntut ilmulah engkau Muhammad. Supaya engkau dapat memahami dan melaksanakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Majah juz 1 halaman 81. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Bahkan Allah melarang keras kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, untuk tidak mengamalkan peribadatan yang Nabi dan umatnya belum mengetahui ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengerjakan segala sesuatu pengamalan yang kalian belum mengetahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang digunakan untuk beramal besok di sisi Allah akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pengamalan yang kita lakukan.